Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan ke sub berikutnya adalah mengenai difraksi dan interferensi cahaya. Ini yang pertama, pengertian dari difraksi cahaya adalah peristiwa penyebaran atau pembelokan gelombang oleh celah sempit sebagai penghalang. Ini pengertian dari difraksi cahaya. Jadi peristiwa penyebaran atau pembelokan gelombang oleh celah sempit sebagai penghalang. Sedangkan pengertian dari interferensi cahaya adalah perpaduan dua gelombang atau lebih menjadi satu gelombang baru. Namanya interferensi cahaya. Jadi perpaduan dua gelombang atau lebih menjadi satu gelombang. Interferensi terjadi jika terpenuhi dua syarat, yaitu yang pertama, kedua gelombang cahaya harus koheren, dalam arti bahwa kedua gelombang cahaya harus memiliki beda fase yang selalu tetap. Oleh sebab itu, keduanya harus memiliki frekuensi yang sama. Jadi syaratnya adalah harus koheren dan mempunyai frekuensi yang sama. Yang kedua, kedua gelombang cahaya harus memiliki amplitudo yang hampir sama. Ini jadi syarat terjadinya dua gelombang atau lebih mengalami interferensi. Jadi yang pertama, kedua gelombang harus koheren, dalam arti beda fase selalu tetap dan frekuensinya adalah sama. Yang kedua, amplitudonya hampir sama. Ini syarat terjadinya interferensi cahaya. Kemudian pada difraksi dan interferensi cahaya ini kita akan bahas, yaitu mengenai difraksi dan interferensi pada celah tunggal. Jadi ini gambarannya. Ada satu buah celah, Jadi ada sebuah celah dengan lebar celahnya adalah D, kemudian ini adalah layar, kemudian dibelokkan dan berpaduan dari dua gelombang ini menjadi satu, yaitu pada titik P. Kemudian rumusannya, ketika rumusan difraksi dan interferensi celah tunggal pada interferensi minimum, yaitu rumusan yang pertamanya adalah D dikalikan sin theta sama dengan N dikalikan lambda. Dan rumusan yang keduanya adalah D kali P dibagi L sama dengan N dikali lambda. N ini dimulai angka 1, jadi 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi kalau N1 artinya gelap pertama. Jadi interferensi minimum artinya gelap, sehingga nilai N-nya dimulai angka 1, 2, dan 3, dan seterusnya. Sehingga ketika N sama dengan 1 artinya adalah gelap pertama. N sama dengan 3 berarti gelap ke-3. Kemudian interferensi maksimumnya rumusannya adalah D dikalikan sin theta sama dengan N dikurangi setengah dikalikan lambda. Atau rumusan yang keduanya D kali P dibagi L sama dengan N dikurangi setengah dikalikan lambda. N-nya mulai angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi interferensi maksimum artinya menghasilkan cahaya terang, kalau interferensi minimum artinya menghasilkan cahaya gelap. Sekarang notasinya. D adalah lebar celah, kemudian P jarak terang ke N dari terang pusat. Itu P adalah jarak terang ke N dari terang pusat. Kemudian L adalah jarak celah ke layar. Jadi L ini adalah jarak celah ke layar, L. Lambda adalah panjang gelombang.
Sekarang kita ke contoh soal. Ini contoh soalnya. Celah tunggal yang lebarnya 0,1 mm disinari berkas cahaya dengan panjang gelombang 4000 angstrom. Apabila pola interferensi ditangkap pada layar yang jaraknya 20 cm dari celah, tentukan jarak garis gelap ketiga dari garis terang pusat. Maka berdasarkan contoh ini, data yang diketahui yang pertama adalah lebar celah berarti D. D-nya adalah 0,1 mm. Di sini satuannya berbeda-beda, yaitu lebar celahnya milimeter, kemudian ini angstrom, kemudian ini adalah sentimeter. Kita samakan saja satuannya, kita rubah ke dalam meter. Jadi 0,1 mm kita konversikan ke dalam meter menjadi 10 pangkat negatif 4 meter. Yang kemudian yang berikutnya adalah panjang gelombang. Ini satuannya adalah angstrom. 1 angstrom sama dengan 10 pangkat negatif 10. Maka kalau 4000, sehingga hasilnya adalah 4000 dikali 10 pangkat negatif 10 meter. Dari angstrom ini kita rubah ke dalam meter menjadi 10 pangkat negatif 10. Kita sederhanakan lagi. Ini adalah nolnya 3, jadi 3 dikurangi 10 sama dengan menjadi negatif 7. Jadi panjang gelombangnya adalah 4 kali 10 pangkat negatif 7 meter. Yang berikutnya adalah diketahuinya jarak layar ke celah, yaitu L-nya sama dengan 20 cm. Kita konversikan ke dalam meter menjadi 0,2 meter atau 2 kali 10 pangkat negatif 1. Yang ditanyakannya adalah N. N-nya nih diketahui, N sama dengan 3. Dari mana N sama dengan 3 nih? Gelap ke 3. Dan yang ditanyakannya adalah berapakah P-nya. Jadi berdasarkan data yang diketahui yaitu D, kemudian lambda, kemudian N dan L, berarti kita mencari P-nya pakai rumusan adalah D kali P dibagi L sama dengan N dikali lambda. Tinggal data yang dimasukkan nih. Diketahui D-nya adalah 10 pangkat negatif 4. D-nya 10 pangkat dengan 4. Kemudian L-nya 2 kali 10 pangkat negatif 1. N-nya diketahui 3. Lambdanya 4 kali 10 pangkat negatif 7. Kemudian ini 12 kali 10 pangkat negatif 7 dari hasil perkalian 3 kali 4 sama dengan 12 kali 10 pangkat negatif 7. Kemudian 2 kali 10 pangkat negatif 1 dari sini nih. Ini dikalikan ke sini. Nih, ya kan? Sehingga 10 pangkat negatif 4 kali P sama dengan 12 kali 10 pangkat negatif 7 dikalikan 2 kali 10 pangkat negatif 1. Kemudian 24 adalah hasil perkalian dari yang 24 adalah hasil perkalian dari 12 dikali 2 sama dengan 24, negatif 7 ditambah negatif 1 sama dengan negatif 8. Maka P sama dengan 24 kali 10 pangkat negatif 8 dibagi 10 pangkat negatif 4. Sehingga hasilnya yang 10 pangkat 4 ini pindah ruas. Dari penyebut kita ke ataskan maka berubah menjadi positif. Sehingga hasilnya adalah 10 pangkat negatif 4. Ini adalah hasil perkalian pangkat. Jadi negatif 8 ditambah 4 sama dengan negatif 4. Sehingga jarak garis gelap ketiga dari terang pusatnya adalah 24 kali 10 pangkat negatif 4 meter
atau kita sederhanakan lagi menjadi 2,4 kali 10 pangkat negatif 3 meter. Kemudian kita teruskan pada difraksi dan intervensi celah ganda. Ini di celah ganda, jadi ada sebuah cahaya. Ini sebuah cahaya, kemudian di sini ada dua buah celah. Celah pertama ini adalah celah kedua. Jadi cahaya ini masuk ke sini, kemudian mau sini, kemudian mengenai interferensi dan difraksi dan menyatu pada titik P. Jadi cahayanya berpadu pada titik P. Namanya adalah difraksi dan interferensi cahaya pada celah ganda. Kenapa disebut ganda? Karena celahnya ada dua. Ini adalah celah pertama, celah kedua. Nih. Rumusannya adalah ketika interferensi maksimum atau menghasilkan cahaya terang, rumusannya D kali sin theta sama dengan N dikalikan lambda, atau rumusan yang keduanya D kali P dibagi L sama dengan N dikalikan lambda. Ini notasinya, D adalah jarak antar celah. Jadi ketika celah ganda maka D-nya adalah jarak antar celah. Ketika celah tunggal adalah D-nya adalah lebar celah. Kemudian lambda adalah panjang gelombang, P-nya jarak terang ke N dari terang pusat, dan L-nya adalah jarak celah ke layar. Jadi N-nya mulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Jadi ketika N-nya sama dengan 0 artinya terang pusat, N sama dengan 1 terang ke 1, N sama dengan 3 terang ke 3. Kemudian interferensi minimum artinya menghasilkan cahaya gelap. Rumusannya adalah, rumusan yang pertama D dikalikan sin theta sama dengan N dikurangi setengah dikalikan lambda, dan rumusan yang keduanya adalah D kali P dibagi L sama dengan N dikurangi setengah dikalikan lambda. Dan N-nya mulai angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Sehingga ketika N sama dengan 1 adalah gelap pertama. Jadi pada interferensi minimum tidak ada gelap pusat. Jadi gelapnya mulai gelap pertama, gelap kedua, dan seterusnya. Sekarang ini kita ke contoh soal. Dua buah celah yang berjarak 1 mm disinari cahaya merah dengan panjang gelombang 6,5 kali 10 pangkat negatif 7 meter. Garis gelap terang dapat diamati pada layar yang berjarak 1 meter dari celah. Pertanyaannya, tentukan jarak gelap ketiga dari terang pusat. Maka berdasarkan contoh ini, data yang diketahui yang pertama adalah D. D-nya 1 mm, kita konversikan ke dalam meter menjadi 1 kali 10 pangkat negatif 3 meter. Kemudian yang keduanya adalah panjang gelombang 6,5 kali 10 pangkat negatif 7 meter. Kemudian L sama dengan 1 dan N-nya sama dengan 3. Sekarang kita jawab. Rumusannya adalah karena gelap, D kali P dibagi L sama dengan N dikurangi setengah dikalikan lambda. Tinggal data yang diketahui dalam contoh kita masukkan ke dalam rumusan. D-nya adalah 1 kali 10 pangkat negatif 3, kemudian P yang ditanyakan, L-nya diketahui adalah 1 meter, kemudian N-nya sama dengan 3, gelap ketiga maka N sama dengan 3, dan panjang gelombangnya 6,5 kali 10 pangkat negatif 7. Kemudian ini
1 kali 10 pangkat negatif 3P adalah dari hasil 1 kali 10 pangkat negatif 3P dibagi 1, hasilnya 1 kali 10 pangkat negatif 3P. Kemudian 5/2 adalah hasil dari 2 dikalikan 3 sama dengan 6, 6 dikurangi 1 sama dengan 5, jadi 5/2. Kemudian 2,5, yang ini 2,5 adalah hasil pembagian dari 5 dibagi 2 sama dengan 2,5. Intinya untuk cara perhitungannya banyak caranya. Pokoknya pilih yang paling gampang menurut kalian cara yang mana. Ini adalah beberapa cara dalam perhitungannya. Kemudian 16,25 nih, 16,25 adalah hasil perkalian dari 2,5 dikali 6,5. Hasilnya adalah 16,25. Sehingga P sama dengan 16,25 kali 10 pangkat negatif 7 dibagi 1 kali 10 pangkat negatif 3. Lantas 10 pangkat negatif 3-nya ke ataskan, maka berubah menjadi positif. Sehingga hasilnya adalah 10 pangkat negatif 4. Nih, 10 pangkat negatif 4 adalah hasil perkalian dari negatif 7 ditambah 3 sama negatif 4. Kemudian 16,25 kali 10 pangkat negatif 4 dibagi 1 adalah 16,25 kali 10 pangkat negatif 4. Jadi jarak garis gelap ketiga dari terang pusatnya adalah 16,25 kali 10 pangkat negatif 4 meter. Atau kalau disederhanakan akan menjadi 1,625 kali 10 pangkat negatif 3 meter. Kita teruskan ke sub berikutnya adalah difraksi dan interferensi pada kisi. Ini. Sekarang interferensi maksimum, artinya menghasilkan terang. Rumusannya adalah D kali sin theta sama dengan N dikali lambda, atau D kali P sama dibagi L sama dengan N dikali lambda. N ini mulai angka 0, 1, 2, dan seterusnya. Jadi kalau N sama dengan 0 adalah terang pusat, N sama dengan 2 terang ke 2, dan seterusnya. Dan interferensi minimum pada kisi yang gelap minimum. Jadi interferensi minimum pada kisi, minimum artinya gelap, maka rumusannya adalah D dikalikan sin theta sama dengan N dikurangi setengah dikalikan lambda, atau rumusan yang keduanya D kali P dibagi L sama dengan N dikurangi setengah dikalikan lambda. Dan N-nya mulai angka 1. Jadi N sama dengan 1 artinya gelap pertama, N sama dengan 2 gelap kedua, dan seterusnya. Kemudian pada kisi ini ada rumusan lagi D sama dengan 1/N. Ini D-nya adalah rumusannya 1/N, dengan D-nya notasinya adalah tetapan kisi, sedangkan N adalah banyaknya kisi dengan satuan garis per sentimeter. Nih, jadi N-nya adalah banyaknya kisi dengan satuannya adalah garis per sentimeter, dan D-nya adalah tetapan kisi. Sekarang kita ke contoh soal. Seberkas sinar monokromatis dengan panjang gelombang 5 kali 10 pangkat negatif 7 meter
datang tegak lurus pada kisi. Jika spektrum terang kedua membuat sudut 30 derajat dengan garis normal pada kisi, tentukan jumlah garis per sentimeter. Nih. Jadi tanyakannya adalah jumlah garis per sentimeter. Maka berdasarkan contoh ini, data yang diketahui adalah yang pertama panjang gelombang. Panjang gelombangnya 5 kali 10 pangkat negatif 7. Kemudian yang berikutnya adalah N. N sama dengan 2. Dari mana N sama dengan 2? Nih. Jadi, jika spektrum terang kedua, jadi terang kedua, maka N sama dengan 2. Kemudian data yang lainnya yang satu adalah tetanya. Tetanya adalah 30 derajat. Ini dari sini. Jadi tetanya 30 derajat. Yang ditanyakan adalah berapakah N-nya. Nih. Yang tanyakan berapakah N-nya. N adalah banyaknya garis per sentimeter. Maka kita jawab, nih, ini terang, maka rumusannya D dikali sin theta sama dengan N dikali lambda. Ya kan, tinggal masukkan, tetanya 30, N-nya sama dengan 2, dan lambdanya sama dengan 5 kali 10 pangkat negatif 7. 0,5. Ini 0,5 dari sin 30 ada 0,5. 10 dari perkalian 2 dikali 5. Maka D dikali 0,5 sama dengan 0,5D. Kemudian 10 kali 10 pangkat negatif 7 disederhanakan menjadi 10 pangkat negatif 6. Artinya ini kan artinya 10 pangkat 1. 1 ditambah di 1 dikurangi 7 sama dengan negatif 6. Maka D sama dengan 10 pangkat negatif 6 dibagi 0,5. Maka hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat negatif 6 meter. Jadi D ini adalah tetapan kisi. Sekali lagi ini 2 dari adalah 0,5 dikalikan berapa supaya sama dengan 1, maka dikalikan 2. Ini artinya kan 1 kali 10 pangkat negatif 6. Maka 0,5 dikalikan berapa supaya sama dengan 1 sama dengan 2. Jadi D-nya adalah 2 kali 10 pangkat negatif 6 meter. D ini adalah tetapan kisi. Sedangkan yang ditanyakannya adalah N, banyaknya garis. Maka kita lanjutkan pakai rumusan D sama dengan 1 dibagi N. Sedangkan yang ditanyakannya adalah N. Maka rumusannya akan menjadi N sama dengan 1 dibagi D. D-nya tadi hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat negatif 6. Kemudian 10 pangkat negatif 6 ke atas kan berubah menjadi positif. Maka langkah berikutnya 0,5 adalah dari 1 dibagi 2. 2 dikalikan berapa supaya sama dengan 1, yaitu 0,5. Ini N-nya lah 0,5 kali 10 pangkat 6. Ini. Atau kita sederhanakan menjadi 5 kali 10 pangkat 5. Satuannya garis per meter. Sedangkan yang ditanyakannya satuannya adalah garis per sentimeter. Maka yang meter ini kita rubah ke dalam sentimeter. Jadi 1 meter sama dengan 100 cm.
Kalau 100 dirubah ke dalam notasi ilmiah adalah 10 pangkat 2. Ya kan? Kemudian 10 pangkat 2-nya ke ataskan. Ini. Jadi 10 pangkat 2-nya ke ataskan, maka akan diikuti dengan perubahan tanda operasi dari positif berubah menjadi negatif. Sehingga hasilnya adalah 5 kali 10 pangkat 3 garis per sentimeter. Dari mana 10 pangkat 3 ini? 10 pangkat 3 ini adalah dari 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Jadi banyaknya garisnya adalah sebesar 5 kali 10 pangkat 3 garis per sentimeter. Demikian pembahasan mengenai difraksi dan interferensi saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.